Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Amin. Ya. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar nanti di KD 314 yaitu menerapkan laporan kas kecil metode Impress. Materi ini ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Mudah-mudahan kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu-minggu sebelumnya atau di bulan-bulan yang sebelumnya. Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dimulai. Selesai? Baik, untuk materi pada pagi hari ini, ya kita nanti akan diskusikan karena sebagian besar nanti akan kita aplikasikan dengan materi KD 4.14 yaitu penyusunan laporan kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Nanti awali dari pemahaman dulu tentang apa yang dimaksud dengan laporan kas kecil metode Impress. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian laporan dana kas kecil, kemudian kalian juga dapat menjelaskan pengertian metode Impress, dan juga dapat mengemukakan prosedur penyusunan laporan dana kas kecil metode Impress. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, yang pertama adalah pengertian tentang laporan dana kas kecil, kemudian pengertian metode Impress, dan prosedur penyusunan laporan kas kecil metode Impress. Yang pertama tentang pengertian laporan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil adalah pencatatan proses terjadinya transaksi kas kecil dimulai dari pencatatan harian pada jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian pencatatan bukti transaksi internal, ya, kemudian penyusunan bukti transaksi eksternal, kemudian dirangkum dalam suatu laporan secara menyeluruh, sehingga dapat dijadikan informasi tentang keadaan keuangan kas kecil pada periode tertentu. Ya, jadi syarat pelaporan itu berdasarkan pencatatan harian, kemudian direkap dalam buku besar, kemudian validasi serta analisis terhadap bukti transaksi ya yang masuk, kemudian membuat bukti transaksi internal, kemudian tersusun secara sistematis, secara kronologis, kemudian dilakukan pencatatan tentang seluruh aktivitas keuangan dalam kas kecil. Metode dana tetap adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Nah, yang dimaksud selalu tetap ini adalah apabila suatu ketika dikehendaki ingin diketahui saldo akhirnya, ini tidak bisa serta-merta dapat ini. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti prosedur di dalam metode dana tetap setiap terjadi pengeluaran tidak dilakukan pencatatan. Pada saat terjadi pengeluaran kas kecil, pemegang petty cash atau kas kecil tidak langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Jadi nanti bukti transaksi akan dikumpulkan, ya, disusun di dalam outlet, ya, atau bisa sebagai pengganti uang yang dikeluarkan, tersusun, kemudian disimpan di dalam cashbox, ya. Nanti pada saat terjadinya pelaporan akan dibukukan, ya, atau dikumpulkan di dalam outlet. Kemudian pencatatan dilakukan pada saat terjadinya pengisian kas kecil. Ciri-ciri metode dana tetap. Ya, yang pertama, saldo dana kas kecil selalu tetap dan tidak berubah. Jadi setiap periode itu jumlah dana kas kecil yang tersedia, ya, di dalam cashbox itu jumlahnya tetap.
Kemudian yang kedua, kasir kas kecil bertugas mengumpulkan bukti pengeluaran kas kecil sebagai pendukung pada saat pengisian kembali kas kecil terhadap dana kas kecil. Jadi yang dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran adalah bendahara kas kecil hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi, kemudian disusun secara kronologis biar lebih mudah nanti di dalam laporannya. Kemudian tidak melakukan pencatatan, hanya dikumpulkan, ya. Nah, kemudian bisa langsung diarsip, dimasukkan dalam Outlook atau disusun sistematis, disimpan juga di dalam dashboard. Kemudian penggantian dan pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan penarikan cek sebesar dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh kasir. Jadi sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan, ya, nanti bendahara kas kecil akan menyerahkan bukti-bukti transaksi pengeluaran disertakan dengan laporan untuk mendapatkan penggantian tentang jumlah yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang keempat, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, bukti pengeluaran dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya. Jadi pada saat terjadinya pengisian, maka bendahara kas kecil baru melakukan pencatatan di dalam jurnal pengeluaran. Ya, jadi pengakuan pengeluaran itu dicatat pada saat terjadinya pengisian kas kecil. Kasir kas kecil tidak menyelenggarakan jurnal untuk mencatat pengeluaran kas kecil. Jadi pada saat terjadinya pengeluaran, seorang bendahara kas kecil tidak melakukan pencatatan. Yang dilakukan adalah di ciri yang kedua, ya, adalah hanya mengumpulkan bukti transaksi. Kemudian kelebihan dan kekurangan sistem dana tetap. Kelebihannya adalah pengeluaran dapat diketahui secara rinci. Hal ini berdasarkan pos-pos pengeluaran dengan adanya bukti pengeluaran yang dibutuhkan. Ya. Kemudian menghemat waktu pencatatan karena halnya dilakukan pada saat pengisian kembali. Jadi pencatatan itu tidak setiap terjadi pengeluaran. Pencatatan dilakukan oleh bendahara kas kecil hanya pada saat pengisian. Kemudian kekurangannya, yang pertama saldo tidak dapat diketahui setiap saat. Nah, ini karena dilakukan pencatatan pada saat terjadi pengisian kas kecil. Ya. Kapan terjadi pengisian kas kecil? Pada saat saldo kas kecil sudah mulai menipis. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengisi setiap waktu karena saldo tidak dapat selalu diketahui. Pengisian dilakukan berdasarkan jumlah fisik dana dan ketersediaan di dalam dashboard. Jadi kita tidak dapat menentukan kapan harus mengisi dana kas kecil karena akan diisi kembali ketika saldo dana kas kecil sudah mulai menipis. Prosedur pencatatan kas kecil sistem dana tetap. Ya. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, di mana pemegang dana kas kecil diberikan sejumlah uang tunai, ya, yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu atau periode tertentu. Kemudian yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Kemudian setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil dengan mengisi sejumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Nah, nominal yang akan diisikan ini adalah sama dengan jumlah pengeluaran. Kemudian yang keempat, tidak melakukan penambahan saldo di tengah periode. Jadi di tengah periode tidak melakukan penambahan saldo. Tetapi penambahan saldo dilihat dengan kondisi keuangan apakah sudah menipis atau belum. Kemudian di akhir periode membuat laporan kas kecil yang dipergunakan. Besar uang kas kecil yang telah dibelanjakan wajib dilakukan pengisian uang. Sehingga jumlah satu kas kecil tetap sama pada setiap awal periode. Jadi pada saat akhir periode, berapapun pengeluaran yang dilakukan, ya, kemudian disusun laporan untuk dimintakan pengisian kembali. Sehingga pada setiap awal periode, dana kas kecil itu selalu kondisinya tetap. Bagaimana pencatatan jurnalnya untuk sistem dana tetap?
Yang pertama adalah apabila terjadi transaksi pembentukan kas kecil. Nah, kita akan mencatat posisi kas kecil pada posisi debit dan kas pada posisi kredit. Ya. Nah, kemudian yang kedua pada saat pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil. Ini seorang bendahara kas kecil tidak melakukan pencatatan di dalam jurnal umum atau tidak di jurnal. Ya. Kemudian yang ketiga pada saat pengisian dana kas kecil. Nah, pada saat pengisian dana kas kecil ini sesuai dengan prosedur yang tadi dijelaskan, seorang bendahara kas kecil akan mencatat pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, ya. Jadi bisa disebut di sini akunnya beban atau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, kemudian pada posisi kredit adalah kas. Ya. Kenapa kas? Karena pada saat terjadi pengisian, seluruh transaksi pengeluaran ini langsung diganti dari kas perusahaan. Kemudian selanjutnya pada saat dana kas kecil terlalu besar, jadi misalkan dipandang dana kas kecil terlalu besar karena setiap periodenya itu pengeluarannya sangat kecil, ya, maka tidak efektif lagi menggunakan dana kas kecil. Ya. Nah, oleh sebab itu kita akan menjurnal kas pada kas kecil. Kemudian contoh jurnal umum. Ini bisa kalian lihat sesuai dengan yang dijelaskan. Ada bagian jurnal, ada yang bagian yang tidak jurnal. Kemudian contoh pencatatan bukti penerimaan kas kecil. Ya. Yang pertama adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini itu mengenai penerimaan uang yang kita peroleh dari bendahara perusahaan. Kita dapat mencatatkan diterima dari siapa, jumlahnya berapa untuk kepentingan. Kemudian divalidasi. Ya, di sini. Kemudian ini contoh pencatatan transaksi pengeluaran kas kecil. Nah, ini nanti kita akan praktekkan ya. Jadi di sini ada nama instansi, ada informasi tentang judul format ya, aktivitas keluar, ada nomornya, ada informasi dikirim pada siapa, nominal, dan ada validasinya pada bagian bawah. Kemudian ini adalah contoh format pengajuan pengisian dana kas kecil. Nah, dalam format ini disebutkan tentang bagian ya, di mana kita bekerja pada bagian apa, kemudian periodenya untuk pengajuan periode apa, ya, kemudian dana awal kas kecil kita berapa, kemudian saldonya berapa. Nah, selisih ini akan kita mintakan di dalam pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kemudian divalidasi oleh yang mengajukan ada bendahara kas kecil dan oleh pimpinannya. Nah, kemudian contoh format laporan, ya. Laporan kas kecil untuk sistem dana tetap formatnya seperti ini. Jadi tanggal, keterangan, nomor surat bukti atau referensi nanti bisa di sini kalau ada referensi pada akun. Kemudian penerimaan, pengeluaran, perkiraan. Nah, yang ada di sini adalah akun-akun yang posisinya di debit di dalam penerimaan. Ya. Berapa jumlah kolom di sebelah perkiraan ini sesuai dengan jumlah akun yang ada pada jurnal. Oke, baik, untuk memperdalam materi ini sebagai bahan tugas ya, nanti kalian di rumah silakan nanti dikerjakan tugas sendiri, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, isilah waktu kalian dengan baik ya, supaya kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.